Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya teman-teman semua? Oh ya, silakan dijawab. Ya, semoga kabar teman-teman semua sehat-sehat selalu ya. Sedikit informasi, jadi kami dari Forum Silaturahim Rohis Bogor membuka pendaftaran untuk angkatan selanjutnya. Pendaftarannya bisa diakses melalui tinyurl.com/daftar-fsrb21. Silakan teman-teman yang mau mendaftar, dibuka linknya, kemudian daftarkan diri teman-teman di situ, diisi data dirinya dan lain sebagainya. Ya, sekarang kita kembali ke Rohis Talk, Rohis Check, 1, 2, 3, 4. Yeah. Ya, jadi di sini kita masuk di episode ke-9. Kita masih lanjut ya dengan Q&A kita tentang seputar kerohisan. Kali ini ada yang bertanya nih, gimana sih kalau misalnya ada anggota yang jarang berpartisipasi dalam acara rohis? Ya, kita langsung saja ke narasumber kita hari ini. Ada Kak PH dan Kak Hafid. Silahkan Kak Hafid mungkin. Oke. Sudah sama tim ya. Baik, kembali lagi bersama saya ya di Rohis Talk, Rohis Check 1, 2, 3, 4 ya. Baik. Menjawab pertanyaan tadi, jarang partisipasi. Pertanyaan anggota memang rohis, ini Kak, anggota rohis yang jarang berpartisipasi dalam kegiatan rohis. Jadi internal nih masalahnya nih, Kak. Ini memang kisah klasik begitu yang memang ada di anak rohis begitu ya, yang memang tadi jarang ikut, tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada, dan banyak nggak adanya justru ya. Nah ini juga jadi sebenarnya bukan problem ya, kita berdayakan yang ada, dan memang yang ada justru yang nggak ada itu jangan jadi hambatan begitu ya. Justru itu mungkin kalau data di statistik itu pencilan ya. Data itu pencilan begitu ya. Atau bisa jadi virus juga mungkin. Tapi kalau terlalu banyak bukan virus itu. Kita berarti pengurusnya yang jadi pertanyaan, sudah mencolek anggotanya begitu ya. Langkah pertama teman-teman tadi lagi ya, kembali lagi dibangun ukhuwahnya teman-teman ya. Teman-teman dibangun ukhuwahnya, mungkin komunikasinya belum intens. Mungkin kalau dulu zaman saya itu ada program saling mempersaudarakan ya. Itu mungkin program itu bisa dilakukan oleh teman-teman rohis begitu ya. Jadi silakan, misalkan ada satu anggota di sekbid 1 misalkan, di sekbid 1 yang jarang hadir. Nah, jarang hadir di acara kan. Teman-teman silakan tabayunkan, tapi yang mentabayunkan atau meminta penjelasan atau mendekati orang tersebut yang memang bisa masuk ke dia, dekat dengan dia begitu ya. Di anggota rohis siapa sih yang dekat begitu ya. Silakan teman-teman komunikasikan ya, pengurus intinya komunikasikan dengan orang yang dekat yang aktif di rohis, bisa meminta tabayun begitu ya. Kenapa jarang hadir, jarang aktif di kegiatan rohis? Mungkin kita nggak tahu ya, mungkin di rumahnya orang tuanya sakit atau apa. Makanya teman-teman silakan, langkah pertama silakan cari tahu ya, kenapa orang itu begitu ya. Kalau hanya beberapa orang ya teman-teman, orang itu tidak pernah hadir begitu di acara rohis, mungkin ada kendala apa begitu. Yang mendekatinya yang memang bisa satu suhu, satu frekuensi begitu. Khawatir kalau tidak satu suhu, tidak satu frekuensi, jadinya apaan sih orang begitu ya. Kalau udah dekat kan ya tinggal begitu nyoleknya gampang begitu. Jadi silakan buat tim khusus begitu ya, yang meminta penjelasan atau tabayun kepada yang jarang hadir tersebut. Kang, itu kan kalau sedikit, gimana kalau banyak begitu?
Nah ini berarti jadi problem atau masalah dari rohisnya ya. Silakan teman-teman ukurannya lebih ditingkatkan lagi, adakan acara apa begitu ya yang bisa membangkitkan motivasi semangat lagi anggota rohisnya begitu teman-teman. Itu mungkin ya sedikit dari saya. Kalau terkait dengan jarang hadir, bisa tadi ya, pertama kalau jumlahnya sedikit teman-teman silakan buat tim khusus gitu ya untuk mentabayun orangnya tersebut, tentunya yang satu frekuensi, yang satu suhu. Jangan tiba-tiba saya APH nggak kenal saya gitu ya, tiba-tiba mentabayunkan ya, ini kan bahaya juga. Kemudian yang kedua, apabila banyak kan, tidak 1-2 orang, nah ini harus dikumpulkan berarti ya, harus dibuat mind mapping begitu atau apa gitu ya, supaya tahu ya, tahu pemetaannya kenapa si ini begini, si ini begitu gitu ya. Silakan teman-teman lebih tahu lah begitu ya, adain acara apa gitu. Itu mungkin. Oke, terima kasih Kak Hafid. Oke, selanjutnya dari Kak PH mungkin ada tambahan? Ya, menyambung dari Kak Hafid tadi ya terkait tabayun. Kenapa kita harus tabayun? Karena memang masalah ketidakaktifan atau jarang berpartisipasi ini masalah yang tidak bisa digeneralisir gitu. Kita harus tahu penyebabnya apa di tiap-tiap orang itu. Kalau misalnya ternyata setelah ditabayun masalahnya adalah pemahaman gitu ya terkait amanah, itu menurut dia amanah tuh yang nggak masalah gitu, menyepelekan amanah gitu misalnya, ya berarti kita harus kita beri pemahaman gitu ya. Kalau misalnya masalahnya terkait emang sibuk gitu ya, ya kita harus kasih tahu terkait manajemen prioritas gitu ya. Mungkin di minggu ini ke rohis, minggu depan bolehlah ke ekskul lain atau gimana gitu. Jadi memang ya tambahan dari saya sih memang terkait jarang berpartisipasi ini harus ditabayunkan, karena memang tidak bisa dibuat umum gitu ya. Masalah tidak berpartisipasi ini bisa disolusikan dengan sesuatu gitu ya, dengan suatu hal yang sama, itu tidak tepat juga gitu ya, karena tidak memang bisa digeneralisasi. Betul ya. Jadi memang karena kalau misalnya masalahnya nggak punya kuota ya buat ikutan Zoom, ya berarti mungkin dari Rois harus ngasih beasiswa kuota per bulannya gitu ya. Beasiswa Zoom. Beasiswa makin Zoom misalkan gitu ya. Ya gitulah ini ya. Intinya sih harus tetap diajak ya ke Rois ini, jangan sampai keluar. Tapi kalaupun memang sudah tidak berkenan, jangan sampai kita ikutan keluar, ikutan tidak aktif gitu ya. Seberapa banyak atau seberapa sedikit pun yang aktif di Rohis, kita harus tetap berpartisipasi dalam kebaikan ini gitu ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan keluar, ikut-ikutan tidak aktif, ikut-ikutan malas gitu ya. Sangat disayangkan karena di Rohis ini banyak pahala yang bisa kita ambil gitu ya. Masalahnya kita mau ikut mengambil itu atau tidak, itu aja sih paling tambahan dari saya. Ya. Jadi jangan ikut-ikutan sesuatu hal yang kita tahu itu nggak baik gitu ya Kak ya. Karena setiap tindakan sebenarnya semuanya untuk diri kita sendiri. Kalau misalnya kita ikutan yang buruk, kita yang dapat juga yang buruk-buruknya. Kalau misalnya kita melakukan hal baik, kita pun sendiri juga yang akan mendapatkan kebaikan itu sendiri. Betul. Oke, jadi tadi dari Kak Hafid dan dari Kak PH tentang masalah gimana caranya kalau misalnya ada yang jarang berpartisipasi di kegiatan internal. Tadi dari Kak Hafid ada kalau misalnya satu orang gitu ya di tabayun dengan orang yang memang dekat atau memang kenal supaya bisa memberikan solusi yang tepat. Nah, kemudian kalau misalnya banyak berarti harus dievaluasi mungkin dari BPH-nya, kemudian rencanakan kegiatan yang kira-kira gimana sih supaya bisa meningkatkan ukhuwah dan menarik kembali perhatian teman-teman untuk bisa aktif lagi di rohisnya gitu ya. Betul. Oke. Kalau begitu ada kalimat penutup dari Kak Hafid? Oke. Ya.
Intinya tadi di awal karena ya colek, kalau nggak bisa ya udah, karena ya gimana lagi gitu kalau udah nggak berpartisipasi gitu ya. Intinya pencilan lah ya kalau 1-2 orang begitu. Mungkin itu aja mungkin Kak Fatim. Ya oke. Kalau begitu mengingatkan kembali untuk teman-teman yang mau mendaftar, silakan segera daftarkan dirinya melalui link url.com. Kami tunggu teman-teman yang mau daftar. Kami akan sambut teman-teman dengan dengan riang gembira. Dengan ya pokoknya dengan semangat baru di semester baru gitu. Fresh ya. Kita tutup ya, kita akhiri episode Rohis Talk kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.